Ada bayi di Filipina lahir pada tanggal 15 November 2022 yang jadi orang ke-8 miliar di dunia. Bayi ini diberi gelar secara simbolis oleh Komisi Kependudukan dan Pembangunan Filipina. Ya, meskipun dari PBB belum secara resmi mendeklarasikan hal ini, tetapi pemberian gelar simbolis ini dilakukan setiap total populasi manusia mencapai tonggaknya. Pemberian simbolis ini menjadi penanda juga bahwa sebegitu cepatnya pertumbuhan penduduk di dunia. Dari yang tadinya 2,5 miliar di tahun 1950, sekarang sudah 8 miliar pada tahun 2022. Lalu dengan total penduduk dunia yang ada 8 miliar ini, dampaknya bakal gimana ya? Baik atau buruk? Simak penjelasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Menurut PBB, pertumbuhan jumlah penduduk nggak pernah secepat ini. Faktor yang mendukung laju pertumbuhan populasi ini disebabkan oleh penambahan panjang umur manusia karena kesehatan masyarakat, nutrisi, kebersihan pribadi, dan ketersediaan obat-obat. Meskipun dibutuhkan 12 tahun untuk populasi dunia ini tumbuh dari yang tadinya 7 miliar menjadi 8 miliar, nantinya bakal dibutuhkan sekitar 15 tahun lagi untuk bisa mencapai 9 miliar, yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk dunia akan melambat setelah ini. Menariknya, negara dengan tingkat kesuburan populasi yang tinggi nih, negara yang tingkat kelahirannya tinggi, itu adalah negara yang pendapatan per kapitanya rendah. Jadi pertumbuhan populasi dunia ini terpusat di negara-negara yang miskin di dunia yang sebagian besar berada di Afrika Sub-Sahara. Nah, Afrika Sub-Sahara ini sudah memiliki 738 juta penduduk tanpa persediaan makanan yang memadai, bahkan populasinya ini diproyeksikan akan melonjak hingga 95% pada pertengahan abad. Kemudian negara-negara berpenghasilan menengah yang sebagian besar ada di Asia menyumbang sebagian besar pertumbuhan populasi global, yaitu sekitar 700 juta orang sejak tahun 2011. Terus juga nih dari India yang penduduknya sekitar 180 juta orang dan diperkirakan bakal ngebalap populasi penduduk Cina yang sekarang merupakan negara terpadat di dunia. Menurut pakar populasi di PBB, pertumbuhan populasi ini menjadi kisah sukses yang luar biasa. Tingkat harapan hidup yang meningkat dalam 25 tahun terakhir, kemudian juga penurunan tingkat kelahiran, akses lebih baik layanan reproduksi, keluarga berencana, dan lebih banyak kesempatan pendidikan untuk perempuan, itu adalah hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan berkembangnya populasi dunia ini. Tapi pertumbuhan penduduk yang cepat ini merupakan salah satu hal yang mendorong peningkatan emisi gas rumah kaca dan kerusakan ekologi. Kebiasaan konsumsi dan produksi tidak berkelanjutan, nggak sustainable, bakal jadi masalah besar di tengah-tengah keadaan populasi yang meledak ini, terutama di negara berkembang ya. Kalau negara-negara maju dan terkaya di dunia ini memang pertumbuhan populasinya melambat, tapi mereka menggunakan sebagian besar sumber daya per kapita. Nah, kontras dengan negara-negara berkembang yang lebih miskin seperti sebagian di Afrika dan sebagian di Asia, diperkirakan populasinya akan meningkat dalam beberapa dekade ke depan, tetapi mereka hanya akan memakai sedikit sumber daya dan meninggalkan sedikit emisi global. Jadi gitu ya, di negara maju yang populasinya rendah, justru emisi karbonnya lebih tinggi daripada negara berkembang yang padahal populasinya jauh lebih tinggi. Menurut Global Footprint Network, kalau misalnya setiap orang di planet ini hidup seperti warga Amerika Serikat, kita akan membutuhkan sumber daya seenggaknya setara sumber daya 5 bumi. Tapi kalau kita hidup seperti penduduk Nigeria misalnya, kita cuma akan menggunakan 70% sumber daya setiap tahunnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa padatnya populasi penduduk ini bukan masalah utamanya. Menurut mereka, daripada mikirin populasi global, kita justru harusnya fokus ke konsumsi sumber daya yang berlebihan. Manusia nih lebih memilih mengkonsumsi sumber daya alam bumi kayak dari hutan dan tanah ketimbang sumber daya yang bisa diregenerasikan oleh bumi di setiap tahunnya. Sama halnya dengan konsumsi bahan bakar fosil yang berlebihan juga sudah menyebabkan lebih banyak emisi karbon dioksida pada atmosfer kita yang pastinya berkontribusi untuk pemanasan global. Laporan iklim PBB juga mengklaim bahwa pertumbuhan penduduk bumi itu adalah salah satu penyebab utama meningkatnya efek gas rumah kaca. Tetapi pertumbuhan penduduk ini cuma berperan kecil aja daripada pertumbuhan ekonomi di dunia.
Negara-negara yang pendapatan per kapita yang lebih tinggi nih justru adalah orang yang paling banyak mengkonsumsi sumber daya material dan menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih besar. Selanjutnya nih, dampak lain dari populasi yang tinggi. Jadi membludaknya populasi penduduk ini menciptakan beberapa dampak buruk juga seperti meningkatnya penyakit menular, kenaikan suhu, ketahanan pangan dan air, dan kualitas udara yang makin buruk. Vanessa Perez dari Institut Sumber Daya Manusia berpendapat bahwa setiap orang yang lahir di planet ini memberikan tekanan tambahan juga pada planet. Jadi sebenarnya bukan soal jumlah penduduknya, tapi distribusi dan pemerataan penduduknya. Ia menjelaskan meskipun bumi ini mampu menghasilkan pasokan makanan yang cukup untuk 8 miliar orang, masih ada loh 800 juta penduduk bumi yang kekurangan gizi secara kronis. Itu karena nggak merata penduduknya. Menurut Sylvia Lorek, Profesor Ekonomi Konsumen di Universitas Helsinki dan Ketua Sustainable Europe Research Institute di Jerman, dia bilang kalau segala permasalahan yang sedang dihadapi dunia ini ya tergantung dari cara kita mengelola sumber daya. Menurutnya kita sudah hidup di luar kemampuan bumi dalam waktu yang cukup lama dan kemungkinan kita nggak akan bisa mempertahankan gaya hidup kayak gini lebih lama lagi. Apalagi kalau kita gaya hidupnya kayak orang-orang barat tadi ya bumi bakal makin sulit lagi meregenerasi sumber daya alam. Jadi menurut kalian gimana nih? Ternyata jumlah penduduk 8 miliar itu bukan masalah besar ya. Kalau dibawa ke konteks Indonesia nih, Indonesia juga gitu ya nggak sih? Padatnya di Pulau Jawa doang, dan orang Jawa nih termasuk Jakarta juga kayak penghasil emisi karbon yang gede di Indonesia deh. Nah bumi kita tuh sebenarnya overpopulasi nggak sih? Kalau Indonesia gimana? Indonesia overpopulasi nggak? Atau Jakarta deh yang tiap tahun banjir dan macet mulu. Jakarta fix kebanyakan orang ya nggak sih? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan share video ini. Aku Mela pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.